البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang ma'ruf digelari dengan Al-Hattab rahimahullah taala. Sekarang kita akan membahas seputar apa? Setelah kita selesai pembahasan At-Tawabi', sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu bab Al-Asma' Al-Amilah Amal Fi'il. Bab isim-isim yang beramal amal fi'il. Selama ini dalam Jurumiyah belum disebutkan, sekarang baru dinukilkan di sini. Yaitu apa? Yaitu isim-isim yang beramal amalan fi'il. Antum agak ke sini, Isim-isim yang beramal amalan fi'il. Jadi nanti ada isim tapi dia amalan seperti fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar. Itu nanti amalan seperti apa? Fi'il. Cuman ada ketentuannya, tidak sembarangan. Kita lihat. Perhatian baik ya, karena ana enggak tulis biar cepat bacanya. I'lam anna aslal amal lil af'al. Ketahuilah bahwasanya hukum asalnya amalan itu untuk fi'il, bukan untuk isim. Paham ya? Tapi ada pertanyaan, kenapa kok isim bisa beramal kalau hukum asalnya untuk fi'il? Para ulama menyebutkan karena ada keserupaan dengan fi'il. Paham ya? Ketika ada keserupaan, apa kaidahnya? Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmahu. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu yang lain mengambil hukumnya. Nah, manakala isim tersebut serupa dengan fi'il maka mengambil hukum fi'il. Kita lihat berikutnya, wa ya'malu 'amalan fi'il minal asma'is sab'ah. Dan yang beramal amalan fi'il dari kalangan isim-isim yang ada itu ada 7. Perhatikan ya. Ada 7 yang beramal amalan fi'il. Pertama al-awwal al-masdar. Pertama masdar. Masdar ini enggak sembarangan juga. Ada masdar yang tidak beramal fi'il. Ada masdar yang tidak beramal amalan fi'il. Tapi masdar di sini adalah masdar yang beramal amalan fi'il. Ya. Kalau antum masih bingung masdar berarti sudah tidak layak di Mutamimah ini, bingung masdar itu apa. Paham ya? Karena masdar sudah kami jelaskan berkali-kali di dalam Jurumiyah dan juga di awal Mutamimah kemarin. Al-masdaru huwa al-ismu ats-tsanitsu al-ismu alladhi yaji'u tsanisan fi tasrifil fi'il. Al-ismu alladhi yaji'u tsanisan fi tasrifil fi'il. Yaitu isim yang datang ketiga dalam sorofan fi'il. Qatala yaqtulu qatlan, daraba yadribu darban, itu namanya masdar. Nah, ada masdar yang beramal amalan fi'il. Lihat syaratnya. Bisyarti an yahulla mahallahu fi'lun ma'an. Masyaallah, syarat pertama ini pahami baik-baik. Syaratnya adalah apa? Hendaknya masdar tersebut bisa ditempati apa? Nam fi'il dan an. Terjemahkannya gitu aja ya. Atau fi'il dan an bisa menempati tempatnya. Kalau masdar dibuang, diganti apa? Fi'il dan an cocok. Itu baru bisa. Contohnya gini. Sebutan situ nanti contohkan sama aja. Yuk, jibuni darbuka Zaidan. Zaidan di sini maf'ul bih dia. Dari mana? Darbu. Darbu ini kalau seandainya diganti an sama fi'il, darbuk ini, pukulanmu telah membuat aku kagum, pukulanmu terhadap Zaid. Nah, ini kalau diganti dengan an sama fi'ilnya cocok. Apa gantinya? Yuk jibuni an tadriba. Bang. Yuk jibuni an tadriba. Ayo. An tadriba. Ayo. Sekarang antum lihat. Yuk jibuni an tadriba Zaidan. Cocok enggak? Cocok. Ini. Berarti masdarnya bisa dikatakan apa beramal amal fi'il. Kalau apa? Kalau bisa menempati tempat masdar tersebut an sama fi'ilnya. Paham? Ayo, na'am, seperti itu. Kalau tidak bisa, enggak bisa. Karena nanti masdar ada yang lazim, ada yang muta'addi. Kalau muta'addi seperti ini tetap bisa. Dengan catatan itu
An yahulla mahallahu fi'lun ma'an, yaitu bisa menempati tempatnya fi'il dan bersamaan. Faham ya insyaallah ya? Ayo na'am. Au ma'amma, atau bersama ma. Atau bersama ma, bukan sama alamnya ma. Anda lihat contohnya, nahwu yu'jibuni darbuka Zaidan. Yu'jibuni darbuka Zaidan ay antadriba Zaidan. Kamu belum darbuka diganti antadriba. Cocok, darbuka kamu, pukulanmu, antadriba kamu memukul. Wa nahwu yu'jibuni darbuka Zaidan ay ma tadribuhu. Telah membuat aku kagum, na barakallahu fikum, apa yang kamu pukulkan kepada dia. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi di sini barakallahu fik masdarnya beramal amal fi'il dengan catatan tadi itu. Dengan catatan bisa menempati tempat masdar tersebut an sama fi'ilnya. Paham belum? Contoh yang lain apa? Walaula daf'ullahin nasa. Walaula daf'ullahi an-nasa. Daf'un masdar bukan? Dafa'a yadfa'u dafa'an masdar. Lafdzul jalalah Allah di situ, daf'ullahi itu adalah fa'ilun majrurun lafdzan marfu'un mahallan. An-nasa maf'ul bih. Lah kok bisa? Dafa' beramal. Coba diganti an sama fi'il. Walaula an yadfa'allahu. Cocok enggak? Cocok. An yadfa'allahu. Walaula an yadfa'allahu an-nasa. Paham insyaallah? Jadi kaidah tersebut diterapkan barakallahu fikum dengan catatan apa? Dengan syarat tadi itu. An sama fi'il digabungkan cocok atau tidak maknanya. Seperti itu. Kita lihat lagi wahwa salah satu aksam yang mana masdar ini beramal amal fi'il itu ada 3 macam. Mudhafun wa munawwanun wa makrunun bi al. Perhatikan ya. Mudhaf, kemudian munawwan ditanwin, kemudian makrunun bi al, bersambung al. Ada alnya masdarnya. Contohnya sekarang, fa'amaluhu mudhafan aktsar min i'malihi al-qismaini. Perhatikan ya, masdar yang mudhaf itu beramalnya lebih banyak. Masdar yang mudhaf itu beramalnya lebih banyak dibanding apa? Dibanding 2 pembagian yang setelahnya. Dibanding masdar yang tanwin dan masdar yang ada alnya. Paham belum? Masdar yang mudhaf itu amalannya lebih banyak daripada masdar yang apa? Yang tanwin dan masdar yang ada alnya. Kal misalain seperti 2 contoh yang sudah kita sebutkan. Mana itu 2 contoh? Darbuka Zaidan di atas itu loh ya. Paham ya? Ya, wanam. Wa ka qaulihi ta'ala, dan seperti perkataan Allah Ta'ala walaula daf'ullahi an-nasa. Daf'ullahi itu syahidnya. Daf'un masdar atau bukan Abdurrahman? Daf'un masdar bukan? Masdar. Dafa'a yadfa'u daf'an. Berarti daf'u di situ masdar beramal sama fi'il, an-nasa maf'ul bihnya. Mana fa'ilnya? Para ulama cara mengi'rabnya walaupun dia mudhaf tapi i'rabnya daf'u mudhaf, lafdzul jalalah Allah mudhafun ilaih, majrurun lafdzan marfu'un mahallan. Majrur secara lafaz, marfu' secara mahal sebagai fa'il dia. Takdirnya apa? Walaula an yadfa'allahu an-nasa. Paham takdirnya? Walaula an yadfa'allahu an-nasa. Cocok enggak? Cocok. Dikasih an sama fi'il cocok. Seperti atas tadi itu. Yu'jibuni darbuka Zaidan. Yu'jibuni an tadriba Zaidan. Walaula daf'ullahin nasa, ay walaula an yadfa'allahu an-nasa. Mafhum soal ini? Ihsan? Ayo enam. Wa amaluhu munawwanan aqyas. Dan mengamalkan masdar yang ditanwin itu beramalan itu lebih mencocoki qiyas. Paham ya? Lebih tepat, lebih cocok dengan contoh yang ada. Paham ya? Tapi untuk banyaknya yang paling banyak adalah apa? Masdar yang mudhaf. Contohnya nahwu au it'amun fi yaumin dhi masghabatin yatiman. Yatiman sebagai maf'ul bih dari it'amun. It'amun tanwin enggak hamdalah? Tanwin enggak? Tanwin, masdar tanwin beramal. Yatiman sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Faham maksudnya nih? Mafhum Bang? Yatiman sebagai maf'ulun bih di situ. Dari it'amun, tanwin padahal. Wa amaluhu makrunan bi al syadzun. Masdar yang bersambung dengan al itu kalau beramal amalannya syadz, ganjil amalannya. Paham belum? Pertama aksar, lebih banyaknya apa? Masdar yang mudhaf lebih banyak untuk beramal. Paham ya? Kemudian masdar yang tanwin aqyas. Masih dikatakan lebih mendekati apa?
dengan qiyas, dengan contoh-contoh yang juga kaidah yang disebutkan. Cuman kalau yang tanwin yang ada alnya ini syadz, kaqaulihi dha'ifun nikayati a'da'ahu. Perhatikan itu. An-nikayati, an-nikayah masdar, ada alnya enggak itu? Ada al, a'da'ahu maf'ul bih. Ini dhaif alias syadz. Paham ya? Dan jarang digunakan seperti itu. Yang sering muncul yang dua. Pertama sama kedua itu. Paham ya? Nah, yang dua itu pertama sama kedua yaitu yang tanwin atau yang apa? Mudhaf itu banyak. Nah, barakallahu fik. Berikutnya as-tsani ism fa'il. Perhatikan isim fa'il. Isim fa'il beramal amal fi'il. Isim fa'il itu barakallahu fikum butuhnya fa'il sama maf'ul bih kalau muta'addi. Tapi kalau isim fa'il dari lazim enggak butuh. Paham ya? Jadi butuhnya maf'ul bih atau tidak itu tergantung dia itu isim fa'il dari lazim atau muta'addi. Insyaallah kita lihat. As-tsani yang kedua isim fa'il. Yang kedua isim fa'il. Paham ya? Ayo na'am isim fa'il itu biasanya kalau dari sulasi fa'ilun, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun. Timbangannya fa'ilun, dharibun, qatilun. Kalau dari na barakallahu fikum yang rubai, paham ya? Akrama yukrimu, ikraman mukrim, muf'ilun. Paham ya? Seperti itu. Jadi jangan antum bayangannya, kok ini kok enggak timbangannya kok enggak fa'il? Dilihat lu rubai itu sulasi. Ya, kalau sulasi pada asalnya apa? Fa'ilun, daribun, qatilun. Paham ya? Tapi kalau rubai muf'ilun. Paham soal ini? Paham? Akrama yukrimu ikraman, mukrim mukram. Paham ya? Qatal yaqtulu qatlan, qatilun maqtulun. Kondisikan. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Fa in kana bi al amila mutlaqan. Perhatikan ini isim fa'il itu kalau ada alnya. Paham ya? Bersambung dengan al maka dia beramal secara mutlak. Maksudnya bagaimana beramal secara mutlak? Baik menunjukkan waktu yang telah lampau atau sedang atau akan datang gitu loh, mutlak dia. Enggak perlu pakai ikatan-ikatan yang lain. Nahwu contohnya, hadad daribu Zaidan amsi awil an aw ghadan. Perhatikan itu. Ini adalah orang yang mukul Zaid. Ini adalah orang yang mukul Zaid. Kenapa kok ada yang? Karena al yang masuk pada isim fa'il namanya al-mausulah. Paham belum? Al yang masuk pada isim fa'il al apa? Al-mausulah. Karena al sudah kita lewati ada berapa kemarin? Ada 3. Al-mausulah, al-zaidah sama al apa? Al-mu'arrifah. Paham ya? Al-mu'arrifah itu al yang masuk pada nakirah. Rajulun ar-rajulu. Al-zaidah itu al yang masuk pada nama alam. Alam itu nama orang. Al-abbasu, al-harisu. Sudah ma'rifah dengan alam kasih al-alnya zaidah wujuduha ka'adamiha. Paham? Ewa. Kemudian al-mausulah yang masuk pada isim maf'ul isim fa'il ini. Ad-daribu alladzi daraba. Al-madrubu alladzi duriba. Jangan lupa ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Hadat daribu, ada alnya kan? Hadat daribu Zaidan. Ini adalah orang yang mukul Zaid. Amsi kemarin, awil an sekarang, ay ghadan atau besok. Bisa ada ihtimal 3 itu, mutlak. Belum? Ini orang yang mukul Zaid kemarin atau yang mukul Zaid sekarang atau yang akan mukul Zaid apa? Besok. Mutlakon. Tanpa ikatan pun dia bisa. Mau menunjukkan waktu terlampau, sedang atau akan datang. Paham ya? Itu kalau ada al. Kenapa kita ungkapkan dengan al ihsan? Bukankah kita boleh mengungkapkan dengan alif wal lam? Boleh. Cuman kenapa kok pilih al? Pertama kenapa? Lebih ringkas, akhsar. Yang kedua, lebih mencocoki kaidah. Kaidahnya apa kemarin? Al-kalimah idza tarakabat min harfain tuntak bi lafdhiha. Aywa, wal kalimah idza tarakabat min harfin wahidin tuntak bismiha. Paham belum? Jadi suatu kata itu kalau tersusun dari 2 huruf, paham ya? Contohnya bal, hal, diucapkan lafadznya bal, hal, enggak perlu ba walam, ha walam, enggak perlu. Al juga sama. Berapa hurufnya Abdullah?
Dua, enggak perlu alif lam al. Berbeda kalau satu. Sa'adhabu. Ya akhi, a'rif i'rab sa'adhabu. Sa, keliru. I'rabnya apa? Sa tadi ya, keliru. Tapi apa? Wasin. Sin harfu tanqis mabni 'ala fathi lam al-i'rab. Gitu caranya. Karena itu sudah masuk dalam kaidah. Anda terlupakan faedahnya, mungkin bisa dilihat di Jami'ud Durus kalau tidak salah, itu Jami'ud Durus. Kalau tidak salah ya, sudah terlupakan dah lama. Yang jelas, nah barakallahu fiik, itu sekedar apa selingan karena i'rab aja bacanya harus benar juga. Kan sa'adhabu antara wasa keliru. Darabtu wattu keliru. Paham belum? Darabtu, darab fi'il madhi mabni 'ala sukun litisali bi dhamir raf'in mutaharrikin, wattu keliru, watta. Paham ya? Kadang orang kan tahunya cuma tu itu. Ya, darabti, watti keliru, watta. Paham ya? Nah, seperti itu. Dilihat kaidahnya, lebih ringkas al, bal, hal. Naam. Wa in kana mujarradan min al, amila bi syartain, masyaallah. Kalau seandainya kosong dari al, berarti tanpa al ya, beramal dengan dua syarat. Alnya al apa ini tadi Taufik? Al mausulah. Maka dia beramal dengan dua syarat. Kaunuhu lil hal wal istiqbal. Yaitu keadaan dia untuk hal sekarang, istiqbal akan datang. Paham ya? Naam. Ini dua syarat, perhatikan baik-baik ya. Kaunuhu lil hal awil istiqbal, itu keadaan dia untuk hal sekarang ini atau istiqbal waktu yang akan datang. Berikutnya syaratnya wa'timadu ala nafyan aw istifhamin aw mukhbarin anhu aw mausufin. Nah, disandarkannya dia kepada nafi, ada penafian, aw istifham atau pertanyaan, aw mukhbarin anhu atau dikabarkan tentangnya, aw mausufin atau disifati. Antum lihat nanti dengan contoh lebih jelas, disifati, dikabarkan tentangnya. Pertama, madaribun Zaidun amron. Madaribun Zaidun amron. Perhatikan itu, ada nafis itu. Madaribun Zaidun amron. Zaid tidak mukul siapa? Amr. Amr itu amron, ada alif itu alif apa Abdurrahman? Alif al-fariqah. Fariqah baina Amr wa Umar. Jangan keliru. Amron itu alifnya al-fariqah baina Amr wa Umar. Kalau Umar enggak perlu alif. Kenapa? Karena Umar tidak boleh tanwin seperti itu. Madaribun Zaidun amron. Yang istifham, adaribun Zaidun amron, apakah Zaid mukul Amr? Yang mukhbar anhu, wa Zaidun daribun amron, ya kan? Dan Zaid adalah yang mukul Amr, pengkabaran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dikabarkan tentangnya. Paham maksudnya ini? Dikabarkan tentangnya, paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya Zaid itu adalah yang mukul Amr itu loh. Dijadikan apa? Nah, barakallahu fikum khobar gitu ya. Wa maratu bi rajulin dariban amran. Aku berjalan dengan seseorang yang dia itu yang mukul apa? Amr. Mausuf atau tidak? Disifati enggak di situ? Ya kan mausufin disifati kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ewa. Jadi di situ nah barakallahu fikum, na'am dia dikatakan apa? Terpenuhi syaratnya karena tidak ada alnya situ. Kalau ada alnya bebas tadi ya, ada alnya bebas. Faham maksudnya? Na'am. Yang jelas dia tetap beramal. Beramal amalan apa? Fi'il. Butuh maf'ul, butuh fa'il. Kalau dia muta'addi. As-salis yang ketiga, amsilatul mubalaghah. Namanya amsilatul mubalaghah, bentuk-bentuk yang digunakan untuk apa? Berlebihan dalam mensifati. Mubalaghah. Berlebihan dalam mensifati. Orang dikatakan kadzdzab itu kalau sudah sering berdusta. Kalau cuma sekali dua kali apa? Kadzib. Dajjal itu karena berkali-kali dusta. Dari kata dajjal itu kadzdzab artinya. Makanya ketika antum dengar suara dajjal, fulan dajjal dalam kitab Jarh wa Ta'dil enggak asing lagi. Bukan maknanya dajjal yang besar bukan, dajjal itu kadzdzab. Dari kata dajjal. Paham ya? Nah, al-kadzib. Mafhum salah ya? Ayo na'am. Jadi ada berapa timbangan sih? Kita lihat wahiyya ma kana 'ala wazn fa'al aw fa'ul aw mif'al aw fa'il aw fa'il. Ayo na'am. Ini perhatikan baik-baik ini. Fa'al kadzdzab. Syarrab. Zaidun syarrabul asal. Apa artinya berarti? Zaid suka minum madu. Syarrab itu berarti suka minum gitu loh. Paham ya? Kalau cuma sekali dua kali ya syarib.
Paham belum? Paham ya sudah ya? Kalau suka membunuh apa berarti? Qatal. Suka memfitnah, fattan. Paham ya? Fa'al itu timbang satu. Timbangan kedua, au fa'ul. Fa'ul. Contohnya apa fa'ul? Kalau yang timbangan fa'ul contohnya apa? Seringnya sighah mubalaghah ini awal mulanya diambil isim fa'il dulu. Paham ya? Darib, darrab, darub. Paham ya? Nah, sabir, sabur, sabar. Nah. Paham ya? Bisa. Mafhum soal ini, Bang? Seringnya diambil dari isim apa tadi, Bang? Isim fa'il. Seringnya diambil dari isim apa tadi? Isim fa'il, ya. Sighah mubalaghah timbangannya dihafal. Fa'al, fa'ul, mif'al, kemudian fa'il, fa'il. Antum lihat dalam Al-Qur'an, sami'un, alimun, aliman, khabira. Ya enggak? Itu semuanya sighah mubalaghah. Allah Ta'ala benar-benar zat yang Maha mengetahui, alim. Ya enggak? Fa'il. Mafhum handalah? Na'am. Jadi timbangan-timbangan dihafal. Ada berapa timbangan tadi? Totalnya, Ihsan? Ada 5. Fa'al, fa'ul, mif'al, fa'il, fa'il. Sabur. Contohnya apa yang mif'al? Midrab. Midrab bisa dikatakan apa? Nah, karena sering dipakai untuk mukul gitu loh. Paham ya? Walaupun mereka terkadang langsung diringkes, alifnya dibuang untuk apa? Memperingan. Midrab. Paham ya? Wa illa midrab adalah apa? Pukul, palu, karena sering dipakai untuk memukul. Paham ya? Naam. Kemudian barakallahu fiik, miftah. Antum tahu miftah tuh? Kunci. Sering dipakai untuk buka. Itu juga dimasukkan juga sebagian mereka walaupun untuk isim alat ya. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiikum. Kita lihat lagi yang sekarang yang timbangannya fa'il. Apa fa'il contohnya? Banyak. Sami'un, alimun, qadirun. Hampir semua nama-nama Allah Ta'ala itu seringnya pakai apa? Sighah mubalaghah. Karena benar-benar itu loh ya. Benar-benar Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui, benar-benar Allah Ta'ala zat yang Maha mampu, benar-benar Allah Ta'ala zat yang Maha bijaksana itu loh. Paham belum? Sami'un, alimun, alimun, ya enggak? Aliman hakima, fa'il. Paham? Ayo na'am. Orang yang sangat sabar sekali, sabur atau sabar. Paham ya? Nam sabar, syakur. Kita lihat lagi, fa'il. Kalau fa'il apa? Batir. Nah, orang yang suka menolak. Oh ya, batirun. Na'am. Itu namanya apa? Namanya dikenal dengan siyaghul mubalaghah atau amsilatul mubalaghah. Apa sih mubalaghah itu? Nah, barakallahu fikum. Mubalaghah itu apa sih? Berlebihan dalam mensifati. Nah, seperti itu. Karena memang sudah berkali-kali dia melakukannya. Kalau suka mencuri berarti apa, Bang? Kalau sarik itu kan sekali ya. Kalau suka mencuri berarti oh, Bang? Sirup. Saruk. Saruk. Kalau timbangannya itu tapi nam sarrak itu juga bisa. Sarrak, suka mencuri. Naam. Itu barakallahu fikum dikenal dengan sighah mubalaghah. Kalau suka minta-minta apa? Alhamdulillah. Sa'ilun minta, kalau suka minta-minta? Apa? Tasawul itu minta-minta. Ini orangnya. Sa'ilun kan orang yang minta. Sa'ala yas'alu kan ada dua makna, ada meminta-minta, ada sa'ala yas'alu artinya bertanya. Tapi kalau suka minta-minta dari kata sa'ilun apa? Fa'al. Apa berarti? Sa'al, bisa juga. Nah, barakallahu fi seperti itu. Kita lihat sini. Wa yakasmul fa'il fa makana silatan li al-amila mutlaqan. Dia persis syaratnya seperti isim fa'il. Apabila dia sebagai silah untuk al, kenapa kok silah untuk al? Karena alnya al-mausulah. Al-mausulah itu butuh apa? Butuh silah sama a'id. Butuh silah sama apa? A'id. Hanya saja di sini kalau isim fa'il barakallahu fiik, nam silahnya ya. Nah, barakallahu fiikum dikenal dengan apa? Sifat sharihah.
Na'am, dikenal dengan sifat sharihah. Seperti itu. Faham maksudnya ya? Beramal mutlak dia. Karena sebagai silah untuk al-mausul. Al-mausulah nahwu ja'ad darrabu Zaidan. Telah datang orang yang suka mukul Zaid. Paham ya? Orang yang suka mukul Zaid telah datang. Wa in kana mujarradan minha amila bi syartain. Kalau seandainya kosong dari al maka dia beramal dengan dua syarat yang sudah kita sebutkan. Nahwu ma darrabun Zaidun amran. Zaid bukanlah orang yang suka mukul Amr. Paham ya? Seperti itu. Ar-rabi' yang keempat ismul maf'ul, ism maf'ul. Ism maf'ul yang beramal-amalan apa? Fi'il majhul. Istilah mereka seperti itu. Wa illa ungkapan yang tepat bukan fi'il mabnil majhul tapi apa? Mughayyir shighah. Itu yang tepat. Fi'lun madin mughayyir shighah, fi'il mudhari'un mughayyir shighah. Itu lebih tepat. Kenapa? Karena itu fi'il yang diubah bentuknya. Paham ya? Baik majhul pelakunya atau tidak majhul. Ucapan majhul ini seakan-akan pelakunya tidak diketahui selama-lamanya, padahal ada yang kadang-kala pelakunya disembunyikan tapi sudah ma'ruf di kalangan manusia. Contohnya apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini faedahnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Jurmiyah. Paham ya? Beliau menyebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Pelakunya khuliqa. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Ta'ala. Disebutkan pelakunya di situ? Enggak, tapi sudah ma'ruf, orang tahu. Oleh karena itu ungkapan mabnil majhul itu ada kritikan. Yang tepat adalah fi'lun madin atau fi'il mudhari' mughayyir shighah yang diubah bentuknya. Kenapa yang diubah? Sawa'un kana al-fa'ilu ma'luman aw majhulan. Baik pelakunya diketahui atau tidak, intinya apa? Fi'ilnya diubah. Cara mengubahnya bagaimana Hamdalah? Idza in kana al-madhi dumma awaluhu wa qusira ma qabla akhirnya. Di dhamma awalnya dikasar sebelum akhirnya. Daraba duriba. Wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirnya. Di dhamma awalnya di fathah sebelum akhirnya. Yudrabu. Paham? Sudah kita lewati semuanya. Ini sekedar mengulang kembali. Nahwu madrubin mukramin. Cuman fungsinya apa? Lah kalau fi'il mughayyir shighah itu butuhnya apa butuhnya? Abdullah. Butuhnya apa? Nam fi'il mudhari' atau fi'il madhi mughayyir shighah itu butuh apa? Perlu apa dia? Perlu apa? Naibul fa'il. Ayo, naibul fa'il enggak usah ragu, naibul fa'il. Karena mughayyir shighah, jangan sampai nyari fa'ilnya mana? Gagal paham. Al-madrub alladhi duriba, gitu takdirkan. Kita lihat. Wa yu'mal amalan fi'il mabnil maf'ul, ya kan? Dan dia beramal amalan fi'il yang mabnil maf'ul. Mabnil maf'ul ini majhul itu kata mereka. Wa syartu amali, syarat amalannya kasbul fa'il, seperti isim fa'il persis. Syarat amalannya seperti isim fa'il. Mengenai ada al atau tidak. Ja'al madrubu abduh, telah datang orang yang dipukul budaknya. Abduh sebagai apa ini berarti Hasan? Abduh naibul fa'il. Al madrub maknanya apa? Ja'al ladzi duriba. Takdirkan gitu biar antum paham. Madrub kok bisa abduh ya? Kita katakan takdirnya ja'al ladzi duriba abduh, semakin nampak kalau takdirkan fi'il. Wa Zaidun madrubun abduhu. Ini yang tanpa al ini. Wa Zaidun madrubun abdu, naibul fa'il juga. Fa abduhu naibul fa'il bil misalain. Maka lafaz abduh di sini marfu' sebagai naibul fa'il pada dua contoh tersebut. Paham insyaallah? Al-khamis yang kelima, as-sifah al-musyabbahah. Sifah al-musyabbahah. Sifat musyabbahah bismil fa'il muta'addi ila wahidin. Sifat musyabbahah ini sifat yang senantiasa ada pada orang tersebut. Paham ya? Tapi kenapa dinamakan musyabbahah? Karena diserupakan dengan isim fa'il. Isim fa'il beramal-amal fi'il atau tidak, Abdurrahman? Nah, sifat ini aslinya kalau kita telusuri barakallahu fiik, dia itu diambil fi'il qasir. Fi'il qasir itu fi'il yang lazim. Kok bisa beramal ya? Karena serupa dengan isim fa'il. Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu yang lain mengambil hukumnya. Nah, manakala sifat ini menyerupai isim fa'il, mengambil hukum isim fa'il. Kaidahnya lupa, asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Paham ya? Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu yang lain, maka dia mengambil apa? Hukumnya. Paham? Mengambil hukumnya. Mohon salah ya? Seperti itu. Naam. Kita lihat sifat musyabbah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il al-muta'addi, ya. Fi'il isim fa'il yang muta'addi ila wahidin, isim fa'il yang muta'addi kepada maf'ul, satu maf'ul bih, ka hasanin wa dharifin
Ini barakallahu fiik, kalau antum perhatikan dari kata hasuna sama dharufa. Hasuna sama dharufa muta'addi atau lazim? Lazim. Ya enggak? Nah, tapi kenapa kok bisa beramal? Serupa dengan isim fa'il, diserupakan nanti. Wali ma'muliha salatu halat. Perhatikan ma'mul itu maf'ul. Biar enggak bingung. Dan yang diamalkan dengan isim barakallahu fiik sifat musyabahah tersebut ada 3 keadaan. Ada 3 bacaan, maksudnya 3 keadaan tuh. Bacaannya ada 3, nanti perhatikan. Ar-raf'u 'ala fa'iliyah, rafa' sebagai fa'il nahwu marartu bi rajulin hasan wajhuhu. Marartu fi'il fa'il bi rajulin jar majrur, hasanan sebagai apa? Na'tul rajul, wajhuhu sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari mana? Hasan. Karena hasan adalah apa? Sifat musyabbah, beramal-amalan fi'il. Paham ya? Nah, tapi dia diserupakan dengan isim fa'il karena dia sendiri diambil dari fi'il qasir. Fi'il qasir fi'il apa? Fi'il lazim. Hasuna kan lazim. Dhurufa juga lazim. Wa dharifin lafdhuhu, marartu bi rajulin dharifin lafdhuhu. Aku berjalan dengan seorang yang fasih ucapannya. Paham ya? Dharif itu sebagian dimanakan fasih, yaitu orang yang bagus ucapannya atau bagus lafadznya dalam melafadzkan. Paham ya? Yang kedua, wa nasbu 'ala tashbih bil maf'ul. Dan mansub juga boleh. Menasabkan dia. Paham ya? Nah, tapi apa? Tapi menasabkannya tersebut yang mansub bukan maf'ul bih tapi tasbih, serupa dengan maf'ul bih. Kenapa kok bukan maf'ul bih? Karena ini diambil dari fi'il apa tadi? Qasir. Fi'il yang lazim. Yang fi'il lazim itu pada asalnya butuh maf'ul bih atau tidak? Fi'il lazim enggak butuh. Kita lihat. Perhatikan itu. Wa nasbu 'ala tasbih bil maf'ul. Bukan maf'ul bih tapi tasbih bil maf'ul. Kenapa? Alasannya kalau antum tulis, kenapa alasannya kok cuma tasbih maf'ul? Li'annaha ma'khudatun min fi'lin qasir. Li'annaha ma'khudatun min fi'lin qasir. Sifat musyabahah tersebut diambil dari fi'il qasir. Fi'il qasir itu yang bagaimana? Fi'il yang lazim. Li'annaha ma'khudatun min fi'lin lazim. Paham ya? Seperti itu. Sehingga hanya serupa saja, bukan maf'ul bih, serupa saja. In kana ma'rifatan, itu pun kalau ma'rifah nahwu, marartu bi rajulin hasanil al-wajha. Berarti marartu bi rajulin hasanil al-wajha. Al-wajha. Nah, walaupun sebagian mereka ada yang mengatakan boleh dimudhaf ilaihkan ya, marartu bi rajulin hasanil wajhi. Al-wajha itu bukan maf'ul bih ya, tapi apa? Nah, musyabbahan bil maf'ul bih. Au hasanil wajhah. Dikasih al atau tidak seperti itu. Intinya ma'rifah. Al-wajhah ma'rifah, wajhah juga ma'rifah. Maf'ul bih atau musyabbahan bil maf'ul bih, Bang? Di sini. Wajhah ini maf'ul bih atau musyabbahan bil maf'ul bih? Musyabbahan bil maf'ul bih. Au al-tamyiz, tamyiz juga bisa. 3 bacaannya. Yang nasab ini ada 2, imma dia tasbih bil maf'ul bih atau dia tamyiz kalau nakirah. Nahwu marartu bi rajulin hasanin wajhan. Paham? Marartu bi rajulin hasanin wajhan. Wajhan apa? Tamyiz. Naam. Wal jar idhafah. Jar juga boleh sebagai barakallahu fikum. Naam, dia mudhaf kemudian setelahnya mudhaf ilaih. Nahwu marartu bi rajulin hasanil wajhi. Totalnya berarti ada berapa bacaan? Ada 3 bacaan. Marartu bi rajulin hasanil wajhuh juga boleh, fa'il. Marartu bi rajulin hasanil wajha atau wajhah juga boleh sebagai apa? Tasbihan bil maf'ul bih atau marartu bi rajulin hasanin apa? Wajhan. Hasanil wajhi mudhaf ilaih. Naam. Wa la yataqaddam ma'mul sifat 'alaiha. Maf'ul sifatnya enggak boleh mendahului. Paham belum? Nah, enggak boleh mendahului gimana maksudnya? Antum balik enggak boleh, harus urut. Paham ya? Harus urut. Nah, enggak boleh antum balik misalkan marartu bi rajulin barakallahu fikum wajhuhu hasan. Enggak bisa. Harus urut. Wala budda min ittisali bid dhamir al-mausuf, harus bersambung dengan dhamir al-mausuf yang disifati. Imma lafdhan kama fi Zaidun hasan wajhuhu, perhatikan itu. Imma secara lafaz dhamirnya seperti contohnya Zaidun hasanun wajhuhu. Zaid itu indah ganteng wajahnya. Haknya kembali mana? Nah, barakallahu fikum ke Zaid. Au makna nahwu marartu bi rajulin hasanil wajhi atau makna. Paham ya? Secara makna. Nahwu marartu bi rajulin hasanin al-wajhi. Paham belum? Secara makna. Jadi enggak nahu makna enggak nampak. Paham ya? Aku berjalan dengan seseorang yang ganteng wajahnya.
Nyanya ini kan nampak kan? Domirnya enggak nampak kan? Kalau yang pertama nampak. Iya enggak? Zaidun hasanul wajhu, nampak enggak Abdurrahman? Yang pertama nampak. Faham insyaallah? Ayo na'am. As-sadisu yang keenam, ism tafdhil. Nahwu akram wa afdal. Ism tafdhil juga termasuk ternyata ya. Ayo na'am. Wa la yansibul maf'ul bih ittifaqan, tapi tidak menasabkan maf'ul bih. Tidak menasabkan apa? Maf'ul bih. Na'am. Ini sebenarnya mau kita selesaikan, tapi nanti antum upayakan pahami ya, karena ada namanya masalah kuhl, masalah celak. Al-kuhl itu celak. Kita lihat, dikenal dengan mas'alatul kuhl. Dikenal dengan mas'alatul kuhl. Kita jelaskan aja. Tidak menasabkan maf'ul bih secara ittifaq. Yang kedua, wala yarfa'u adz-dzahir. Akram sama afdal ini tidak merafa'kan isim dzahir. Perhatikan ya, tidak menasabkan maf'ul bih, tidak merafa'kan isim dzahir illa fi mas'alatil kuhl, kecuali dalam masalah kuhl namanya. Masalah kuhl itu masalah apa? Masalah celak. Kenapa dikenal dengan celak? Karena contohnya ada makna celak, ada apa? Ada lafaz celak di situ. Tahu celak enggak antum? Tahu celak antum? Ayo kita lihat. Dhabitnya, ini dhabitnya penting. Wa dhabituha an yakuna fil kalam, hendaknya dalam suatu ukapan atau pembicaraan, nafyun, perhatikan nafyun ini ada peniadaan. Wa ba'dahu, setelah peniadaan, ismu jinsin, isim jenis, perhatikan ya, isim jenis, mausufun, isim jenis tersebut disifati bismi tafdhil, disifati dengan isim tafdhil, wa ba'dahu, dan setelah isim tafdhil ismun mufaddal ala nafsi, adalah isim yang dibandingkan atas dirinya sendiri, bi'tibarain, dari dua sudut pandang. Dari berapa? Dua sudut pandang. Ini enggak sulit, cuma rumit. Perhatikan baik-baik. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi aini al-kuhlu, marfu' sebagai apa? Sebagai fa'il dia. Karena masalah kuhl ini khusus ini ya. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi aini al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Apa artinya? Aku tidak melihat seseorang yang lebih indah di matanya celak daripada apa? Nah, barakallahu fikum, daripada kalau celak itu ada pada matanya Zaid. Maksudnya apa? Celak ini kalau di mata orang lain bagus. Cuman kalau di mata Zaid itu lebih bagus itu loh. Tolong, berapa sudut pandang ini? Dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, celak ini sendiri kalau ada di mata orang lain bagus enggak? Bagus. Tapi kalau ada pada Zaid lebih bagus lagi gitu loh. Paham ya? Karena orang menggunakan celak kan beda-beda. Ada yang menggunakan celak yang sembarangan, sampai di bawah sini, hitam, ngeri. Paham ya? Ada yang dia pandai pakai celaknya, sehingga nampaknya indah. Syahidnya di sini al-kuhlu, marfu' sebagai fa'il. Khusus tapi ya. Naam. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhlu minhum fi 'aini Zaidin. Ana terlupakan, mungkin disebutkan atau tidak. Ada hadis yang mirip. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada hadis yang kayaknya tidak salah itu mirip. Cuman ulama enggak sebutin contohnya, nanti kasih tahu itu. Kalau dulu anak pernah dapatkan cuman terlupakan. Ada hadis yang diikutkan dengan permasalahan apa? Kuhl ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an, terlupakan. Nanti antum cek ya. Mengenai bulan, nama bulan. Jadi bulan-bulan itu Allah Ta'ala cintai, cuman bulan yang itu lebih Allah Ta'ala cintai itu loh. Ada situ. Ayo. Nah, nanti kita lihat lagi. Yang jelas antum paham ya ini ya. Khusus ini ya. Al-kuhlu itu celak artinya. Ya, na'am barakallahu fiik, seperti itu. Jadi dua sudut pandangnya, tahu enggak antum dua sudut pandangnya? Dua sudut pandangnya, pertama, celak ini kalau ada di mata bagus enggak? Bagus. Tapi kalau ada di mata Z lebih bagus lagi. Itu. Ayo na'am. Wa ya'mal fi, dia beramal pertama dalam apa? Tamyiz, nahwu ana aktsaru minka malan. Kita lewati al-ism al-mansub waqa'a ba'da ism tafdhil tamyizun. Itu kaidahnya. Ism mansub jatuh setelah ism tafdhil tamyiz. Ana aktsaru minka malan. Ana akbaru minka baitan. Ana ab'adu minka baitan. Tamyiz sudah. Apa i'rabnya? Tamyiz. Al-ismu al-mansub waqa'a ba'da ism tafdhil apa? Tamyizun. Itu kok diperhatikan. Yang berikutnya, wa fil jar majrur wa dzaraf. Dia bisa beramal juga pada jar majrur dan dzaraf. Nahwu Zaidun afdalu minka al-yaum. Zaid lebih afdal daripada kamu hari ini. Paham ya? Jar majrur minka. Paham ya? Seperti itu.
Yang terakhir as-sabi' ism fi'il. Yang ketujuh isim fi'il. Isim fi'il apa? Yang antum kenal isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari', isim fi'il amr, itu beramal juga. Wa huwa asratu anwa', ada 3 macam, 3 jenis. Pertama ma huwa bi ma'nal amr, yaitu fi'il isim yang beramal isim apa? Yang bermakna amr. Wa huwa al-ghalib, ini kebanyakannya. Kasah biman uskut. Sah ya akhi, di uskut ya akhi. Isim fi'il amr. Paham ya? Ma bi mana inkafif. Tahanlah, cegahlah. Paham ya? Nah, berhentilah, tahanlah, cegahlah, berhentilah. Paham ya? Nah, ini juga isim fi'il amr. Wa amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ai bermakna istajib. Doa, kabulkanlah doaku. Paham ya? Allahumma istajib. Wa 'alaika zaidan, 'alaika bisunnati. 'Alaika zaidan bermakna ilzamhu. 'Alaikum bisunnati ya ilzamu. Paham ya? 'Alaikum bisunnati. Maknanya apa? Ilzamu. Seperti itu. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnahku. Naam. Wa dunaka bimana khudhu. Ya akhi dunak. Dunak. Paham ya? Ada orang ngasih roti, ngasih makanan atau ngasih kitab, atau bilang dunak ya akhi. Apa artinya? Khudhu, ambillah. Paham ya? Ini isim fi'il amr. Yang kedua, wa ma huwa bimakna al-madhi. Ada juga isim fi'il yang maknanya madhi. Ka hayhata bimakna ba'uda. Jauh. Hayhata ay ba'uda. Jauh. Menjauh atau jauh. Paham ya? Wasyattan man iftaraqa. Berpecah belah, bercerai-berai. Paham ya? Itu maknanya fi'il madhi. Yang ketiga, wa ma huwa bimakna al-mudhari. Ada juga yang maknanya mudhari. Isim fi'il mudhari nahwu awwah. Kalau bahasa Jawanya atawajja, man atawajja, aku merasakan sakit. Antum kalau sakit biasanya apa? Orang-orang kalau sakit biasanya ngomong gitu kan. Ini awwah. Paham ya? Maknanya atawajja, aku merasakan sakit. Wa uffin man atatajjar. Uffin, itu mana atatajjar? Maksudnya aku apa? Aku barakallahu fikum, menghardik, memberikan sesuatu hardikan. Aku merasa tidak terima. Paham ya? Naam, ucapan seperti uffin lak ya akhi. Maksudnya aku enggak terima dengan pendapatmu itu loh. Paham ya seperti itu? Paham? Ayo. Wa ya'malu ism fi'il amal fi'il alladhi huwa ma'na. Dari isim fi'il ini beramal amal fi'il sebetulnya barakallahu fikum yang semakna. Beramal amal fi'il yang semakna. Paham ya? Wa la yudhafu wa la yataqaddam ma'muluhu alaih. Tidak boleh dimudhafkan dan tidak dan barakallahu fikum ma'mulnya tidak boleh mendahulunya. Wa manuwina minhu nakirah. Wa ma lam yunawwan fa ma'rifah. Kalau ditanwin dari nakirah, kalau tidak ditanwin berarti apa? Ma'rifah. Maksudnya bagaimana? Sah. Tanwin enggak sah? Berarti diamlah kamu. Barakallahu fikum dari satu perkara saja. Sahin. Ya akhi, sahin. Diamlah kamu dari semua perkara. Nakirah. Kalau tanwin nakirah, semua perkara. Sah, satu perkara tok. Ya akhi, sah. Berarti dia diam dari satu perkara tok. Tapi ya akhi, sahin. Diamlah kamu dari semua perkara. Nakirah. Paham belum maksudnya? Ayo na'am. Wallahu a'lam bissawab. Kita selesaikan. Insyaallah kita dalam waktu dekat akan selesai kitab ini bismillah. Nanti tinggal berapa ini? 2 lembar setengah ya. Nanti kita baca cepat, kalau sudah masuk wakaf itu mudah sekali. Nanti ada satu lagi yang agak sulit, yaitu tanazu', yaitu perselisihan dalam hal masalah amalan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.